Halo semuanya, kembali lagi dengan kita Maring Animasi. Di sini aku Amel bersama dengan Fatwa selaku founder dan juga kreator atau animator untuk Maring Animasi. Nah, gimana kabarnya Kak Fatwa? Halo, terima kasih Amel. Kabarku baik kok. Semoga kamu dan juga yang menonton video ini kabarnya baik semua ya. Amin. Baik ya, di sini kan kita semua udah pada tahu ya Api itu siapa. Boleh dong perkenalan sedikit buat Kak Fatwanya nih. Aku Fatwa Amil Rais, seorang animator dan sekarang banyak mengerjakan iklan ya di TVC, iklan TV gitu. Dan kemudian Api sendiri merupakan yang mengajarkan animasi di Maring Animasi. Jadi kalau sekarang saya pinjam badannya Api dulu untuk interview kali ini ya. Wih, boleh. Nih, jadi si Api ini ada dua kepribadian ya. Ya, Ceritain. bisa ganti. Kan maksudnya kan robot ya, Api mah. Jadi bisa kalau bisa modenya bisa diganti-ganti. Mungkin kalian nanti ke depannya bisa melihat sisi-sisi baru dari si Api ya. Nanti kita lihat aja. Kita tunggu banget ya. Kalau gitu aku boleh langsung masuk ke pembicaraan kita ya. Wah, kita ngomongin apa nih? Waduh, kita mau ngomongin apa nih? Jadi di sini teman-teman, aku mau bertanya-tanya soal behind the scene atau gimana sih progres pembuatan animasi harmoni hitam dan putih yang dibuat langsung oleh kreator kita yaitu Kak Fatwa ini sendiri. Oke. Nah, dari Nah, sini kita mau ngomongin apa nih? mau ngomongin banyak banget nih. Jadi aku langsung mulai aja ya, nggak apa-apa. Aku mau tahu dong, gimana proses Kak Fatwa saat pembuatan konsep harmoni hitam dan Nah, untuk prosesnya sendiri sih sebetulnya udah lama ya. Udah dibikin dari lama. Cuman gimana ya? Kalau kita bandingkan gitu ya, itu sangat jauh lah hasilnya gitu. Jadi sebetulnya dulu konsep pertama itu 2D, terus ya setelah dikembangkan ini itu jadinya 3D gitu. Karena yang harus menyesuaikan ya sebetulnya harmoni hitam dan putih kalau yang belum tahu itu merupakan animasi untuk tugas akhir. Jadi untuk sidang saya ketika menimba ilmu di sarjana S1 gitu. keren. Kayak tidangnya animasi 3D ya. Iya. Emang sangat menjiwai ya Kak Ati ini atau Kak Fatwa ini ya. Nah, kalau boleh tahu, coba jelasin dong kenapa tiba-tiba memutuskan buat menggunakan 3 dimensi nih. Karena dari sini kan kita bisa tahu ide dan konsep yang awalnya digunakan tuh beda banget. Dan apa yang membuat akhirnya dieksekusi menjadi 3D? Kebanyakan sih lebih ngeliat kayak waktu ya. Dimana kalau kalian ketahui bahwa buat animasi 2D itu prosesnya lebih panjang. Ya bukan berarti 2D itu lebih mudah dibandingkan 3D gitu ya. Cuman karena waktu itu cuma sekitar 5 bulan produksi gitu ya untuk membuat animasi ini, dan waktu itu timnya nggak banyak, basically cuman aku aja sebagai kreatornya gitu kebanyakan. Nah itu aku ngerasa yang paling memungkinkan itu 3D untuk produksinya, walaupun selain itu juga harus disambungkan dengan konsep si judul sidangnya gitu. Nah, kalau proses pengembangan ini pasti bakal butuh waktu lama dong ya. Karena ada namanya, karena di sini ada perubahan konsep gaya juga, pasti ada beberapa alur ceritanya diubah. Nah, kira-kira tuh gimana tuh saat waktu pengembangannya itu yang memakan waktu? Banyaknya sih ide utamanya ya, ide utama dari si animasinya gitu, karena kayak apa yang mau disampaikan, apa yang mau diceritakan gitu ya. Terus juga settingnya gitu kan. Nah, cukup bolak-balik karena ketika ditanya pembimbing gitu ya, pembina, banyak yang perlu dijawab lah ibarat kayak supaya ini udah kenapa buatnya kayak gini, ini kebuatnya kayak jadi kayak ya itu yang bikin lama gitu. Supaya sesuai, supaya bener gitu. Karena kalau ngedit ide orang mah gampang, cuman kalau nggak biasa buat animasi bagus ya gitu, bukan penulis, saya kan bukan penulis, lebih ke animasi gitu ya. Jadinya mungkin idenya tuh kayak cuman ide iseng gitu loh, nggak dipikirkan kayak konsepting, targeting audiens dan semacamnya. Itu tuh apalagi pas awal tuh nggak terlalu dipikirin, sayangnya sih. Jadi lama, jadinya gonta-ganti konsep. Oke, itu banyak ya, menarik.
Terus apakah dari progres ini, apakah selalu Kak Fatwa gunakan dalam setiap kali memproduksi animasi? Karena dari penjelasan Kakak sendiri, wah ini semuanya benar-benar sudah ada tertata. Dia sudah ada gimana sih strukturnya. Bahkan waktu yang dibikin kan sudah ditentukan nih, oh dalam 5 bulan ternyata. Hmm. Dan bahkan dengan distraksi yang ada selama proses pengembangannya itu, apakah masih digunakan struktur ini? Untuk sekarang ketika membuat animasi personal ya terutama gitu ya, itu sebetulnya nggak terlalu digunakan. Karena sejujurnya itu apa ya, sebenarnya kalau kita buat produksi animasi cuma 5 bulan selesai. Cuman kalau kita gabungin sama ide utamanya setahun. Buat ya adalah hampir setahun gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya kelamaan, apalagi kalau mau buat animasi personal yang waktunya kan sangat-sangat sangat-sangat terbatas gitu ya. Cuman beberapa prinsip sebaiknya digunakan kayak storyboard atau misalkan sketsa gitu. Jadinya ketika kita proses produksi nggak terlalu lost gitu. Jadi nggak semuanya sih, cuman kalau udah kerjaan sih pasti minta ada konsep utamanya dulu gitu. Jadi supaya nggak bolak-balik. Iya. Gitu. Emang kalau udah masuk ke ranah profesional itu emang harus semuanya sudah bagus ya. Supaya nggak bolak-balik. Itu pun kalau di dunia profesional pasti masih bolak-balik. Yang udah rapi lah pada gonta lagi, ganti lagi konsepnya gitu. Jadi udah revisi ya. Bener banget. Nah, kalau dari konsep nih aku mau nanya. Kan di sini terlihat nih ada unsur awal-awal banget ya, konsep awal banget itu terlihat ada unsur budaya dan kultur di Indonesianya ya, ada unsur-unsur lokal dalam animasinya. Apakah saat masuk produksi akhir ada perubahan dalam unsur budaya itu sendiri? Perubahannya parah sih. Betul. Anggaplah 95% atau bahkan visualnya tuh ya, dari visual itu nggak ada yang sama kayak konsep awal. Udah itu budaya dibuang semua. Udah di cut off semua ya? Di cut off semua karena sayangnya aku nggak bisa menemukan celah untuk masukin cerita itu ke dalam unsur budayanya. Takutnya kayak pembawaan budaya ke sebuah cerita kan, penggambaran gitu ya. Nah itu tuh masih nggak dapet, aku nggak kepikiran gitu loh waktu itu. Jadi ya konsepnya lebih ke surrealis lah. Jadi tanda-tanda. Jadi oh ini figur perempuan, ini figur laki-laki gitu. Atau ini itu ada ini bentuknya seperti misalkan modern atau ini simplistic gitu loh. Jadi kayak lebih ke bentuk-bentuk dasar aja konsepnya. Jadi dari makna dasar aja gitu, nggak terlalu budayanya nggak terlalu diambil gitu. Bahkan untuk sebuah konsep pun bakal ada kemungkinan besar 100% bakal diubah dari awal banget ya. Pasti sih itu. Cuman ya ketika memang kita ngerubah lagi, kadang sayang sih ya, kayak ini udah dibuat kok dibatalin. Itu idenya waktu itu padahal udah jadi, udah selesai ceritanya, udah ada yang dibuat, bahkan konsep karakter tuh ada gitu. Cuman ya gitulah, nggak jarang ketika kita ngelihat konsep awal menjadi konsep akhir tuh sama, itu jarang banget. Jarang ya, memang sudah pasti itu ya, seperti itu ya kejadiannya. Iya, karena kita kan iterasi mencari yang paling bagus, dan apalagi minta saran-saran teman-teman, kawan-kawan gitu yang di sekitar kita supaya cerita ini tuh sesuai gitu. Terus kalau untuk referensinya sendiri, apakah dari kakak bisa menjelaskan gimana akhirnya memutuskan buat menggunakan referensi yang sekarang? Tadi yang disebutin bahwa budayanya itu dibuang dan jadinya lebih ke surrealis, karena intinya sih mau mengangkat sebuah tema waktu itu tentang harmoni antara yang sesuatu yang berbeda, ya, jadi hitam dan putih gitu ya, dan nggak mau ada unsur-unsur yang spesifik kayak ini tuh misalkan ke Indonesia atau ke negara-negara lain gitu. Jadi lebih ke sekedar unsur jadi melepaskan dari budaya-budaya yang ada yang kita kenal gitu. Rencananya sih seperti itu, kayak gitu. Walaupun ya mungkin dari segi nama-nama atau istilah-istilah menggunakan bahasa Latin gitu ya, karena ya kebetulan memang itu salah satu bahasa yang cukup tua
yang dipakai untuk apa kan kita pakai bahasa Inggris ya umumnya ya. Jadi ya lebih cocok untuk audiens mungkin secara luas. Oke, secara global ya. Jadi masuk Ya bisa. anggapannya aja. Anggapannya kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Fata sendiri nih, apa yang terbayang saat membuat produksinya? Kita pasti ada dong ya bayangan tuh awal-awal banget gimana kita mau bikin, nantinya alurnya gimana. Pasti banyak banget case di mana bayangan awal kita yang ternyata berbeda dengan hasilnya. Yang kebayang buat animasi 3D itu tinggal gerak-gerakin doang. Itu lumrah banget ya orang berpikirnya. Oh ya udah modelnya udah jadi, udah di rigging gitu. Ayo kita gerakin. Nah, ini salah satu cerita yang paling parah sih. Duh, gimana tuh? Dari produksi itu, aku ngebuat adegan bertarung tuh paling awal. Ya, ada kalau di menit ke-8, di menit ke-9 itu ada adegan bertarung. Dan itu untuk durasi sekitar semenit. Ya, itu ngebuatnya. Ini animasi doang lah, bukan modelnya. Aku nggak ngomongin model. Oh, baru animasi doang. Animasi doang. 2 orang bertarung itu sekitar sebulan. Sebulan. Itu 1 menit. Iya, karena awalnya kebayang, oh ya udah tinggal gerakin aja paling seminggu semenit. Iya juga. Mikirnya gitu ya. Kayak oh ya buat seminggu semenit, apalagi itu shot pertama itu kan salah satu scene awal yang dibuat dan kurang tahu cara untuk optimalinnya gitu. Emang itu lumrah banget ya. Oh iya nih mah tinggal bikin aja modelnya udah habis itu tinggal rigging sana rigging sini ya. Iya, tetap aja capek. Nggak, intinya semua karena saya lebih tepatnya karena belum menguasai secara keseluruhan gitu ya. Jadinya mungkin lebih tepatnya kurang bisa efektif mengerjakannya. Jadi mungkin bisa lebih cepat sebetulnya dengan kualitas yang kayak sekarang bisa lebih cepat mestinya gitu ya kalau orang yang udah lebih profesional. Cuman untuk aku yang jujur aku baru megang 3D itu ya ketika ngebuat animasi ini. Sebelumnya aku 2D. Coba deh lihat animasi di video-video bawah itu. Itu kan 2D semua. Ya. Bisa dicek tuh guys. Bisa dicek. Jelek. tapi aku masih bangga sama beberapa animasinya. Salah satunya tuh yang Penjara Fantasi. Nah itu. Oke, aku tahu tuh. Itu termasuk animasi yang paling aku bangga karena aku buat animasi dari awal sampai akhir selesai. Maksudnya nggak ada bersambungnya. Karena dulu itu aku kebiasaan bodoh buat animasi bersambung. Nah itu yang bahaya. Harus selesai. WIP selamanya nanti. Tapi buat Kak Fata sendiri progresnya bagus ya, dari walaupun kita kesannya dari 2D ke 3D itu kan kayak cuman tinggal pindah media doang. Ya. Sebenarnya beda ya dari awal, dari cara pembuatannya pun udah beda. Tapi untuk Kak Fata sendiri pun progresnya sangat bagus ya, dari yang selalu berpatokan di 2D tiba-tiba pindah 3D itu hebat banget ya. Ya syukurnya sih lancar ya. Iya, untungnya bisa ya. Ya. Emang palu gada ya, palu gada. Iya, sok mau apa aja boleh. Kalau ada 4D ini beneran masuk 4D juga nih ntar. Bisa jadi kalau ada 4D. Kita lihat aja nanti ada dimensi baru nggak di animasi. Kita tinggal nunggu aja nih nanti konten baru nih. Nah kamu sendiri tuh Iya juga ya. Ini udah flat banget kawin. Ini udah paling banyak ya nih usahanya. Jadi artinya dari Kak Fata sendiri memungkinkan nggak sih referensi yang diambil itu bakal dipatokin banget? Kan pasti setiap project itu kan ada hal yang berbeda nih. Dari Kak Api sendiri apakah memang tipe yang berpatokan banget dengan referensi yang sudah dipilih? Kayak kalau udah A aja sampai akhir. Biasanya kayak gitu sebetulnya. Jadi kalau aku udah mikir mau satu, udah mikir A, ya kalau bisa jangan ubah jauh-jauh gitu loh. Makanya ibaratnya ketika kita masih belum ngebahas sampai dalam ide di dalamnya kayak detail-detailnya gitu ya. Kalau bisa sih udah pasti mau ngangkatnya apa dan kenapa supaya nggak bolak-balik gitu loh. Jadi aku lebih senangnya sih kalau udah ada konsep ya udah kita eksekusi aja supaya nggak buang-buang waktu dan tenaga. Benar. Ya, apalagi kita bukan studio ya. Iya, maksudnya kadang kita ya harus yang penting jadi dulu. Kita kalau nggak bisa ngejar perfect. Kadang aku iya sebagusnya perfect, cuman ada batasnya. Kita harus ngebatasin lah sampai kapan kita mau ngejar refine konsep, ngebagusin konsep gitu loh. Nanti nggak jadi.
Menarik memang jadi balik lagi ke tipe-tipe orang ya, ada yang memang, "Oh nggak apa-apa deh ganti di tengah jalan," ada yang kayak, "Nggak, kita satu-satu aja sampai akhir ya." Mmm, Kataku sih mendingan daripada kamu ganti ya, terus kamu buat lagi dari awal padahal udah ada yang kerjain kayak konsep atau cerita gitu ya, mending dipotong aja. Dipotong aja, terus kayak yang masih relevan digabung-gabungin, habis itu ya udah, mungkin awal dari 20 menit jadi 5 menit, Oh mending iya kayak iya, gitu. Mending kayak gitu aja dulu. Mending kita explore dulu, nanti kita potong. bener bener bener, ini bagus nih bisa di-note ya buat yang nonton. Iya. Kamu Bis juga kapan kita buat animasi? aduh, aku abis ini aku langsung jadi 1D ini abis ini, dari 2D. Yah kabur lu, ganti Iya dimensi lagi. udah ganti dimensi. Cur. Nah, kalau dari Kak Fatwa nih, untuk ambience-nya sendiri kan jelas banget ya, ada perbedaan. Kalau kita ngeliat konsep awalnya banget dan kita berbanding konsep yang sudah selesai, terlihat ada akhirnya kerasa kayak lagi membuat animasi indie gitu loh. Kalau kita Memang. nontonnya, ini beneran kerasa kayak, wih ini mah yang ikut-ikut festival banget nih Hmm, stylenya. ya. Ini kalau kita sandingkan nih konsep ini ya, kalau kita sebelah-sebelahan nih kan jelas banget nih ada kerasa lah ambience ini lebih ke bawah serius banget dengan apalagi sesuai hitam putih banget ya, ini udah lebih bener-bener kayak oh ini dark betul. Boleh nggak sih jelasin dari Kak Fatwa kenapa memutuskan buat mengambil gaya akhir ini walaupun cuman kesannya hitam putih gitu, tapi dari secara visual kita tuh bisa ngeliat loh, oh kita tuh bisa merasakan Wah. emosi yang ada. Oh, terima kasih. Aku Iya. sebetulnya sih kalau dari visual, aku dari awal udah mikir aku harus hindarin yang realistik. Nah, Karena walaupun ibaratnya yang surrealis atau stylized ya istilahnya ya, yang stylized itu lebih banyak yang harus dikerjakan karena semuanya harus dibuat sendiri. Tapi secara overall itu bakal jadi lebih mudah karena kan durasinya panjang ya. Kecuali cuma semenit atau 30 detik, mungkin realistis lebih gampang. Karena tinggal kita bisa ngambil aset di internet, masukin karakter kita masukin aja udah. Gitu. Cuman karena waktu itu kan aku masih pakai laptop ya. Laptopnya masih tahun 2017 lah dan itu pun bukan yang canggih gitu. Jadi kalian nah itu jadi aku nyari yang gimana caranya nih animasi bisa kerender. Oke. Jadi ada apa namanya ngelihat situasi dan kondisi juga apa kemampuan kita gitu. Oke. Selain ibaratnya ada visual, ada cerita, ada konsep yang mau kita buat kayak gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan kemampuan kita, jangan maksain kayak oh harus realistis banget gitu ya. Soalnya kadang meskipun kelihatan mudah ya kayak realistis kayak gitu, cuman mampu nggak komputer kita atau kemampuan personal kita ketika mengerjakan realistis itu gitu misalkan gitu. Jadi lebih ke kita harus tahu apa kemampuan kita juga dalam ngebuatnya, jangan terlalu berlebihan. Atau apa pada akhirnya kalau kita ngebuat animasi nggak harus visualnya bagus. Ya, selama gerak, selama menarik ya udah gitu. Kalau aku sih lebih personal lebih mending gerakannya bagus dibandingkan visualnya grafik. Ibaratnya grafiknya bagus gitu ya. Karena grafik gak selalu bagus ya pasti ya. Iya. Karena balik lagi ke gimana mereka ngebawain ceritanya juga kan ya. Karena kita bisa ngelihat animasi yang wah grafiknya bagus banget, terus kayak visualnya bagus banget, bahkan gerakannya ya bagus banget gitu, perfect lah. Tapi ini ngebahas apa sih? Gitu kan, kadang. Cuman ya Tanya. tapi ya kalau memang itu yang kalian kejar, mau coba belajar visual, mau belajar gerakan, kejar aja. Gak harus semua animasi itu, kalau kalian buat untuk sendiri ya terutama, itu harus bagus semua aspek. Silakan kerjakan yang mau dikerjakan. Apalagi kalau lagi belajar. Kayak waktu itu aku memang lagi belajar kan. Bukan untuk audiens umum. Up to you lah. Siapa tahu mau buat sambil belajar ya nggak? Iya, kayak Kak Fatwa ini ya ngebikin sambil belajar juga nih dia. Iyalah waktu itu nggak pernah megang 3D. Gak megang 3D, device seadanya pun bahkan jadi ya. Iya. Tapi kan akhirnya kepake kan, bahkan saat di kerjaan sekalipun. Ya justru yang aku mengagetkan ternyata aku tiba-tiba masuk ke dunia 3D gitu.
Bener, itu kita nggak nyangka sih, maaf pun dari aku pun nggak nyangka. Mungkin disebutnya nggak mantus kali ya, karena Emang ini tuh bagus sih guys, kalian bisa kerjain di mana aja, bahkan di kertas pun kalian bisa sih kerjain tri. Mhm. Semua bisa. Nah, artinya setelah semua ini kelar nih, dari konsepnya sendiri, kalau Kak Fatwa udah ngerasa puas belum dengan rasa? Overall puas karena ibaratnya kalau dari segi konsep ya, itu tuh ibaratnya termasuk yang paling matang gitu. Jadi kayak dari visual jelas, dari background jelas, jadi cerita jelas. Jadi kalau overall sebetulnya secara cerita tersendiri gitu puas sih gitu. Cuman sebetulnya aku kayak pengen yang kurang puas itu kayak storytellingnya, karena aku nggak terlalu jago ngebuat cerita ya. Jadi pembawaannya tuh ada suka aneh di beberapa tempat. Jadi kayak sayangnya memang masih belum jago untuk membuat cerita gitu ya. Aku mah mendingan kamu buat ceritanya, aku yang gerakin. Iya, emang enaknya gitu ya, udah ada ya. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Aku paling males mikir konsep. Cuman pengen jalanin doang. Tapi untuk orang yang ngomong sih katanya dia kurang bisa nih bikin cerita, tapi itu udah bagus kok. Menurutku kayak gak sia-sia banget ya waktu yang digunakan sama-sama. Ini kan ada tuh yang memang beneran kita bisa ngerasain, oh ini memang kelihatan nih orangnya gak bisa bikin cerita, tapi dia gambarnya bagus, terus animasi bagus. Ada yang kayak ya kita bisa ngeliat kayak nice try gitu loh, kayak ternyata untuk orang yang bilang gak bisa, ternyata dia bisa sebenarnya, tapi ternyata dia lebih milih buat orang lain aja yang bikin ya, jadi kita pada akhirnya memilih mau ngambil yang bagian mana gitu fokus kan. satu aja ya jadinya ya. Iya. Nih sumpah sih ini pembicaraannya mantep banget, saking mantapnya nggak kerasa kita obrolnya udah selama ini ya. Iya lumayan masih menyenangkan. Terima kasih buat waktunya. Ya, ini udah berasa podcast banget, ini bentar lagi kita udah balik ke podcast lagi nih, kita ngobrolnya lama. Aduh, naik podcast lain waktu udah nanti sama si Bima. Ya ada penting lain ya tiba-tiba ya. Nah, buat kalian nih yang nonton, semoga apa yang kita obrolin di sini bisa jadi acuan buat kalian yang sedang membuat atau baru membuat animasi dari si Kak Fatwa, dan semoga kalian yang habis nonton ini kalian penasaran nih gimana sih animasinya. Kalian bisa nonton dengan klik aja animasinya di deskripsi video di bawah ini. Dan juga makasih banyak buat waktunya dari Kak Fatwa atas pembicaraan hari ini. Terima kasih juga buat MC dan teman-teman yang udah mau nonton ya animasi yang tidak terkenal ini. Ini siapa? Nanti abis ini terkenal ini. Ya. Masih nggak? Semua orang bisa terkenal itu. Wah. Ya. Oh ya, jangan lupa nonton animasiku yang terbaru ya, ada musik video When We'll Meet Again ya. Ada di YouTube, mungkin musiknya sekarang udah rilis ya. Bisa tonton dua-duanya. Tonton semuanya kalau bisa. Akun ini tonton semuanya. Kalau dari aku Amel pamit dulu. See you next video semuanya. Sampai jumpa lagi di Marina Animasi. Dadah. Mari kita animasi.